awal tahun 2024 ini kami mengucapkan selamat tahun baru, harapan baru, sukacita baru, semangat baru, dan semakin cinta Tuhan Yesus. Amin. Dan kita semakin setia untuk beribadah bersama-sama. Bapak Ibu semuanya sehat, yang lagi liburan luar kota dan sudah kembali, semangat ketemu dengan keluarga. Amin. Ada sukacita melimpah, amin. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai kita di tahun 2023 dan memimpin kita masuk di dalam tahun 2024 dengan kepastian bersama-sama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita memulai ibadah kita berdoa. Menyiapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk beribadah pada siang hari ini. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh Roh Kudus yang terus mengajar kami, membimbing kami untuk terus berjalan dari kebenaran kepada kebenaran, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami menaikkan syukur Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami menutup tahun 2023. Dan hari ini di minggu pertama Januari 2024, tanggal 7 hari ini, kami berkumpul kembali bersekutu di rumah-Mu, menaikkan setiap doa pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan di atas segalanya. Engkaulah Tuhan sumber hidup kami. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami percaya hari ini anugerah-Mu melimpah. Sukacita surga melimpah bagi kami semua. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang kita Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan tengok kiri kanan Bapak Ibu, sampaikan selamat tahun baru. Mungkin kemarin belum sempat. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada sukacita surga melimpah dicurahkan Tuhan bagi kita semua. Mari bersama kita naikkan pujian ini. Terima sukacita Tuhan. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau berserah bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga dicurahkan bagi setiap kita. Anugerah Tuhan di awal tahun ini membawa sukacita besar bagi setiap kita umatnya. Amin. Haleluya. Sama-sama
semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sukacita, sukacita surga nyata. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga melimpah. Haleluya, sukacita Tuhan melimpah bagi kita, dan kita mau terus bersorak bagi Dia. Kita mau nyanyikan yang terbaik bagi Allah kita. Sama-sama tepukkan tangan kita Bapak Ibu. Sukacita Tuhan ada bagi kami. Hey. Na 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 na. Oh, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Amin. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Mana? Di atas gunung, di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru siap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik, kuasa untuk selamatkan. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru siap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, bersyukur padamu Tuhan. Untuk selamanya kasih setiamu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru siap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sama-sama katakan Dia baik. Haleluya, kuasa-Mu untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya
yang di awal tahun ini merasakan kebaikan Tuhan? Saya mau lihat tangan-tangan. Haleluya, semua mengalami kebaikan Tuhan. Dengan yakin kita mau katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Angkat jempolnya masing-masing, dua tangan jempolnya. Haleluya. Untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, amin. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sebelum duduk, tos kiri kanan katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena Yesus baik, jangan biarkan kebaikannya lewat begitu saja. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di awal tahun 2024 ini. Dengan yakin, Yesus yang terbaik dalam hidup kita. Yes, Lord God. Engkau Tuhan yang setia. Setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru selamat. Amin. Harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Raja. Kasih sayang-Mu melimpah
Ini pengakuan kami Tuhan. Kasih sayang-Mu Kasih sayang-Mu. Haleluya. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu berlimpah di dalam hidup. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami. Percaya. Percaya mukjizat-Mu alami. Ku percaya. Percaya mukjizat-Mu alami sekarang ini. Kami mengalami Engkau Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bermazmur bagi Dia. Sebab Dia Tuhan yang baik. Dia setia. Dia penebus. Dia juru selamat. Dialah sumber kekuatan. Dialah penyembuh yang sejati. Dia sahabat terbaik. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja. Raja di atas segala Raja. Dia berdaulat. Pemilik. Dia memerintah atas segalanya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan berkatku. Kau juru selamatku. Kau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Ku takkan goyah, ku takkan goyah, sebab Kau besertaku. Kaulah Tuhan, anugerah-Mu limpah bagiku. Kau selalu besertaku. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau segalanya, Kau segalanya di dalam hidupku Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Yesus Kau setia, Yesus Kau setia, Kau bagianku. Hiraya nama Yesus. Kami mau meletakkan dasar yang benar di awal tahun 2024. Dasar yang kokoh, yang teguh dan tak tergoyahkan. Yesus Kristus Tuhan. Dasar hidup kami, sumber hidup kami, tuntunan hidup kami. Sikatakaraya labayashe. Mari jemaat Tuhan, ambil waktu ini. Di minggu pertama tahun ini, izinkan Tuhan. Mari kita memulai sesuatu di awal tahun ini bersama Dia. Dia sumber. Mari kita berjalan lebih cepat, berlari lebih kencang. Dan jangan biarkan kekuatan kita, pengharapan kita tergeserkan oleh apapun. Semakin setia dalam Tuhan, lebih kokoh lagi. Kata karaya labu, shiralabaya ralabaya she. Oh,
Engkau Roh Kudus, Kau yang memberi kekuatan, Kau yang memberi mengajar kebenaran-kebenaran. Seundang kita jemaat Tuhan, mari kita ekspresikan perjalanan kita bersama Tuhan. Seundang kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita mau deklarasikan pujian ini, bagian refnya saja. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Yes God. Kasih sayang-Mu melimpah Haleluya. dalam hidupku, salib-Mu tebusku. Haleluya. Bebaskan ku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, tebusku, bebaskan ku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya. Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskan ku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami. Percaya mukjizat-Mu alami. Percaya mukjizat-Mu alami sekarang ini. Yes Lord. Kami percaya Bapa, Allah yang menyertai tahun 2023, Allah yang sama akan menyertai hidup kami di tahun 2024. Kami percaya kuasa dan kasih-Mu tidak pernah berubah, dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Bapa, di minggu pertama di tahun yang baru, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Yes God. Kerinduan kami adalah pakai kami Bapa, semakin hari semakin dahsyat dan berkenan di hadapan-Mu. Sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan. Lewat hidup kami semakin banyak jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah hari ini, sampaikan apa yang menjadi isi hati Bapa bagi kami.
Itu sebabnya pengurapan-Mu turun bagi setiap kami umat-Mu. Pengurapan-Mu turun bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dipakai menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berbicaralah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu saat ini. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita ada di minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2024. Jadi masih ada 47 minggu lagi kita untuk dapat menjalani dan menyelesaikan tahun 2024 ini. Kita percaya selama perjalanan hidup kita di 2023 banyak hal sudah kita alami. Ada mujizat Allah, ada pertolongan Allah, ada kasih Allah, ada kuasa Allah, ada berkat-berkat Allah yang Allah curahkan di tahun yang lalu. Tahun 2024 kita percaya Allah yang sama dan mengerjakan hal-hal bahkan jauh lebih dahsyat dari tahun 2023 yang akan kita alami. Kuncinya adalah miliki semangat baru, miliki iman yang baru, miliki kasih yang baru kepada Bapa. Saya percaya tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi setiap kita. Bagi saudara-saudara yang mungkin bergumul, sudah lama bergumul, saya melihat banyak anak-anak muda hari ini yang di atas itu anak muda. Yang mungkin ada di antara saudara yang sedang bergumul pasangan hidup, pastikan 2024 mendapatkan pasangan hidup dari Tuhan. Katakan amin yang di atas. Luar biasa. Yang di atas ada teman-teman kita, ada saudara-saudara, anak-anak sekitar 200 orang di atas sana, penuh banget di atas sampai kipas-kipas. Puji Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan. Tahun 2023 saya punya pokok-pokok doa sudah secara pribadi. Akhir 2023 saya mulai melihat kembali beberapa pokok doa saya yang saya dijawab Tuhan, saya centang. Ada beberapa yang belum dijawab Tuhan dan itu menjadi PR 2024. Saya tetap masukkan pokok doa 2023 yang belum dijawab Tuhan. Saya percaya 2024 menjadi jawaban yang pasti yang Tuhan berikan. Haleluya. Saudara, memasuki tahun 2024, tema khotbah yang diberikan oleh BPP kita, pusat kita GBI, dengan temanya adalah beriman teguh kepada Kristus. Ini tema nasional BPP. Tapi hari ini secara khusus kita akan belajar firman Tuhan dengan tema iman dan firman Tuhan. Karena iman dan firman Tuhan tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lain. Sangat berhubungan erat sekali antara iman dan firman Tuhan ini. Kita membuka Alkitab kita dan membacanya di dalam kitab Roma pada pasal yang ke-10, mulai ayat ke-16 sampai yang ke-21. Roma pasal 10, mulai ayat ke-16 sampai 21. Dengan tema perikop adalah ketidakpercayaan Israel. Saya akan bacakan 16, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-17 dan ayat yang 21 yang terakhir kita baca sama-sama. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. 23. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara-saudara, iman dan
firman Tuhan ini merupakan satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang iman, iman itu yang pertama adalah berarti tidak terlihat namun dampaknya besar. Itu iman. Jadi kalau ada seseorang bertanya kepada kita, bentuknya seperti apa sih iman saudara? Warnanya seperti apa iman itu? Maka kita tidak akan bisa dapat menjawabnya. Bentuknya seperti apa iman itu? Warnanya seperti apa iman itu? Tetapi iman itu terlihat, tidak terlihat, namun dampak dari iman itu yang sangat luar biasa. Pengaruh dari iman kita, iman seseorang yang dimilikinya akan mempengaruhi sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat dahsyat. Mungkin sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita memiliki iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang membuat itu, sesuatu yang mustahil terjadi, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, yang kita alami. Kenapa? Karena kita memiliki iman kepada Allah. Jadi iman tidak terlihat. Kalau ada orang yang bertanya jenis iman kepada kita, kita tidak bisa menjelaskan. Tetapi dampak yang dimunculkan atau pengaruh yang kita miliki, iman kita kepada Tuhan, akan terlihat dengan jelas betapa iman itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat. Itu sebabnya saudara-saudara, melakukan segala sesuatu selama kita hidup di muka bumi ini harus dengan iman. Harus dengan kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan. Baru dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan biasa-biasa saja, tanpa kita memiliki kekuatan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka hasilnya menjadi hal yang biasa. Tetapi waktu kita melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, semua kegiatan aktivitas kita harus dilandasi dengan iman kepada Tuhan. Baru dapat memunculkan atau menghasilkan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Itu namanya iman, saudara-saudara. Iman yang benar dasarnya adalah firman. Banyak saudara-saudara kita di luar sana mereka beriman, saudara-saudara. Bukan tidak orang beriman, mereka semua beriman. Tetapi dasarnya yang salah, dasarnya yang keliru, dasarnya belum benar. Tetapi iman yang benar, sebagaimana yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita sekalian adalah iman kita harus didasarkan kepada firman Tuhan. Itu firman yang benar, itu dasar iman yang kokoh. Itu adalah iman yang sesuai, yang dikehendaki oleh Allah. Kita harus mendasarkan firman kita kepada setiap kebenaran Allah di dalam firman Tuhan ini. Saudara-saudara, iman itu berbicara tentang hubungan pribadi seseorang dengan Allah. Jadi kalau kita bicara tentang iman, artinya kita sedang berbicara tentang hubungan pribadi seseorang dengan Allah. Itu sangat menentukan sekali, saudara-saudara. Dan saya ingin katakan hari ini bahwa sangat dasar dan menentukan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah hubungan pribadi kita dengan Allah kita. Hubungan kita dengan sesama harus baik, yes. Hubungan sesama kita dengan semua orang, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, ya saya setuju. Tetapi hubungan kita dengan Allah sangat menentukan perjalanan hidup kita selama kita hidup di muka bumi ini. Sangatlah keliru kalau kita hanya memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita, tetapi kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Bapa kita di surga. Saya khawatir, saudara-saudara. Tetapi hari ini kita membangun sebuah hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Hubungan pribadi, gak ada orang yang tahu, gak ada apa. Gak masalah, saudara-saudara. Bangun hubungan kita secara pribadi dengan Allah.
dalam situasi kondisi apapun juga, dimanapun kita berada, kita bisa membangun hubungan pribadi kita dengan Bapa kita di surga dengan menyebut nama Yesus Kristus dan menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Jadi iman ini berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Allah. Hubungan dengan suami istri harus baik. Hubungan antara anggota keluarga harus baik. Hubungan dengan sesama kita harus baik. Tetapi harus lebih baik lagi hubungan kita dengan Allah kita. Itu sangat menentukan, saudara-saudara. Jadi jangan bangga hanya kita bisa memiliki hubungan dengan sesama, dengan hubungan kita dengan bos baik. Ya benar, bagus ya saudara. Hubungan mungkin kita seorang pimpinan di perusahaan, kita memiliki hubungan dengan anak buah kita baik, ya bagus. Tetapi itu yang tidak menentukan arah perjalanan hidup kita. Yang menentukan arah perjalanan hidup kita adalah hubungan pribadi kita dengan Allah kita di dalam hidup kita. Itu saudara-saudara, pegang kuncinya hari ini, memasuki tahun yang baru 2024, miliki hubungan pribadi dengan Allah. Itu sangat menentukan arah perjalanan hidup kita. Dan firman Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan, saudara, firman Tuhan adalah wujud Allah dalam Yesus Kristus. Karena dalam Yohanes pada pasal yang pertama, ayat pertama berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman ini adalah Allah sendiri. Firman ini hidup, saudara-saudara. Firman ini berkuasa. Kenapa? Karena ini Allah sendiri. Kalau kita mempercayai firman ini adalah Allah, maka firman ini menjadi hidup di dalam hidup kita. Berapa banyak orang membaca firman tetapi tidak mempercayainya. Itu sebagai sebuah buku saja, sebuah informasi yang kita terima. Tetapi pada saat kita membaca firman ini dan kita mempercayainya, sehingga firman ini menjadi rema dalam hidup kita, firman ini menjadi krukma dalam hidup kita. Kenapa? Karena firman itu hidup dan berkuasa. Banyak hal terjadi dalam hidup kita karena dilakukan oleh firman ini. Dan firman Allah ini adalah kebenaran, berguna dalam kehidupan manusia. Karena firman Allah sebagai penuntun atau pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Dan saudara, saya pernah mengatakan bahwa perbedaan antara Alkitab, buku ini, dengan buku-buku yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Ini perbedaannya. Ini Alkitab dan buku-buku yang ada di dunia ini, mungkin bukunya sangat mahal, karena itu dikarang oleh orang yang mungkin seorang cendekiawan, orang hebat, saudara-saudara, ahli dalam bidangnya. Tetapi bedanya adalah, pada saat kita membaca buku itu yang kita beli dengan harga yang mahal, pengarangnya tidak akan pernah hadir untuk menjelaskan apa yang kita baca. Kalau kita baca hal bab demi bab, ayat demi ayat yang ditulis oleh seorang profesor tadi, maka sang profesor tidak akan pernah untuk menjelaskan apa yang kita baca. Tetapi bedanya saudara-saudara, waktu kita membaca Alkitab ini, sang pengarang Yesus Kristus lewat Roh yang Kudus, dia akan hadir menjelaskan apa sungguhnya makna atau arti yang kita baca. Itu adalah perbedaannya, saudara-saudara. Itu sebabnya firman itu berguna, firman itu hidup, firman itu berkuasa, firman itu akan mengubahkan hidup manusia menjadi suluh, menjadi penuntun di dalam hidup kita selama kita ada di muka bumi ini. Banyak orang percaya jalannya salah, saudara-saudara, jatuh dalam dosa, berulang kali di dosa itu, jatuh lagi, dia bertobat lagi, jatuh lagi. Kenapa? Karena dia tidak dituntun oleh kebenaran firman sebagai suluh, sebagai penuntun dalam hidup. Jadi jangan heran kalau ada orang percaya, dia rajin ke gereja, dia bahkan melayani Tuhan mungkin di sini, tapi hidupnya tidak karu-karuan, saudara-saudara. Bikin dosa terus dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia hidup tidak dipimpin oleh firman. Firman hanya sebagai logos saja, dia baca, mungkin ada ayat, dia bisa hafal, saudara-saudara.
seorang percaya, seorang pelayan, seorang Jerman, dia bisa hafal ayat firman Tuhan selama 3 bulan, dari mulai Kejadian pasal yang pertama ayat pertama sampai kitab Wahyu terakhir, dia menghafal itu ayat demi ayat selama 3 bulan, tapi bukan itu tujuannya. Kalau hidupnya jatuh terus, jatuh dalam dosa terus jatuh. Karena hidupnya tidak dipimpin oleh firman. Kasih tahu sebelah saudara, hidup kita harus dipimpin oleh firman. Jangan dipimpin oleh yang lain. Ini kekuatan firman. Itu sebabnya saudara cintailah firman dan mulailah selidiki firman, mulai belajar firman, mulai baca firman. Ngerti atau tidak ngerti urusan belakangan, yang penting baca aja. Tapi saya percaya karena Roh Kudus akan menolong kita waktu kita tidak mengerti dan Dia akan menjelaskan kepada kita. Yang penting dengan hati percaya kalau baca firman itu. Makanya baca firman Tuhan jangan cepat-cepat. Jangan ingin cepat selesai. Apalagi mengejar, mau sekolah mungkin, ibu-ibu mau masak di rumah, ngejar waktunya baca firman seperti baca apa ya. Begitu ditanya apa artinya nggak tahu. Baru dibaca aja ayat udah lupa sudah. Gimana mau merenungkan ini. Jadi baca firman ada waktu-waktu khusus yang tertentu yang santai, ruangannya santai mungkin. Jangan gerbak-gerbuk musik, berisik sekali. Seperti di angkot sudah, itu susah itu. Baca firman merenungkan. Kalau kita naik angkot jurusan Balaraja Cimone kadang-kadang kan suka gitu ya, musiknya itu loh. Full musik, benar-benar keras. Kalau dulu saya sering naik angkot sih, ya. Waktu masih bolak-balik ke Tangerang itu. Wah, luar biasa sekali musiknya itu. Sampai sampai telinga mendenging gitu loh. Situasi seperti itu nggak bisa baca firman mungkin. Bagaimana merenungkan ya. Memang saya salah satu orang yang tidak bisa dengan gaduh gitu ya. Kalau lagi belajar harus hening, ruangannya hening, jadi lebih masuk ya. Tapi kalau udah apalagi jangankan baca firman ya, makan aja, makan di rumah makan gitu saya nggak suka terlalu musiknya kencang banget gitu kan. Apalagi di warteg ya, suka musiknya kencang gitu. Jadi makan aja nggak nafsu kalau musiknya terlalu keras gitu. Kan cepat-cepat keluar gitu. Tapi kalau musiknya slow gitu, enakan nafsu makan bisa nambah. Nah, itulah sebabnya kita perlu merenungkan firman itu siang dan malam waktunya. Kapanpun waktunya saudara-saudara. Kita belajar untuk tetap merenungkan firman. Karena ini dasar kehidupan kita, semua ada di firman ini. Firman itu hidup dan berkuasa. Firman itu berguna dalam kehidupan manusia. Bukan firman tidak bisa mengubah hidup manusia, tetapi manusianya nggak bisa diubah, nggak mau diubah, saudara. Karena Tuhan tidak pernah akan memaksa hidup seseorang dalam memberikan kebenaran-kebenaran dalam hidupnya. Iman tidak timbul begitu saja, namun tumbuh melalui sebuah proses. Jadi iman seseorang itu tumbuh, itu lewat menjadi proses, sebuah proses. Nah, bagaimana prosesnya seseorang menjadi percaya kepada Allah? Proses yang pertama yang harus dialami oleh orang tersebut adalah dia perlu mendengar firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan perlu mendengar firman Tuhan. Iya. Dalam Roma pasal yang 10 ayat 17 yang sudah kita baca tadi, saya akan bacakan sekali lagi buat saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan oleh hal yang lain. Iman kita bertumbuh semakin hari, semakin lebih dewasa di dalam iman kita, dalam rohani kita, kepercayaan kepada Tuhan. Sangat-sangat ditentukan ketika kita perlu mendengar firman Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Saudara aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani tentu baik, tetapi rupanya itu bukan sumber pertumbuhan iman. Memiliki posisi dalam pelayanan juga baik, tetapi ternyata itu bukan sumber dari iman. Jadi kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan adalah sebagai wujud, bentuk atau dampak dari iman seseorang. Jadi orang yang berkata saya percaya kepada Yesus, saya beriman kepada Yesus, dia harus dibuktikan imannya itu lewat apa yang dia lakukan. Semua aktivitas rohani,
baik saudara-saudara, ke gereja baik, pelayanan itu baik, tetapi itu bukan sumber iman yang sesungguhnya. Tetapi itu hanya sebuah bentuk, sebuah dampak dari iman seseorang yang harus dibuktikan lewat pelayanannya selama dia hidup. Jadi hari ini kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku beriman kepadamu, harus dibuktikan lewat pelayanan-pelayanan kita. Kita harus dibuktikan lewat aktivitas-aktivitas rohani kita selama kita hidup, saudara-saudara. Di gereja ini banyak aktivitas rohani. Hari Senin ada mesbah keluarga lewat Zoom. Ada pertemuan pelayan, ada doa Sabtu pagi. Oh, baca saudara-saudara. Ini aktivitas rohani, saudara. Jadi orang yang beriman, yang hari ini berkata, saya percaya kepada Yesus, saya beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, harus dibuktikan lewat aktivitas-aktivitas rohani sehari-hari yang kita lakukan. Komsel aktif, ada doa aktif, pertemuan-pertemuan pelayan hadir. Wah, ini baru orang beriman, saudara-saudara. Bukan hanya seminggu sekali datang ke gereja beribadah, udah gitu hilang, udah minggu besok lagi datang. Bukan seperti itu. Tetapi harus disertai dengan tindakan-tindakan nyata sebagai bukti bahwa kita melakukan dan kita beriman kepada Tuhan dengan kegiatan-kegiatan rohani yang harus kita lakukan. Itu baru namanya orang beriman. Iman itu karena harus disertai dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan, Alkitab berkata adalah mati. Gitu. Gak berarti apa-apa gitu ya, iman tanpa perbuatan. Ini berdua calon pengkhotbah nih nanti nih. Gitu, ya. Jadi sudah bolak-balik mau khotbah nanti ya. Untuk masa depan luar biasa dipakai Tuhan. Gitu, ya. Sampai di mana saya lupa tadi itu. Ya. Karena tadi ada mondar-mandir pengkhotbah baru itu. Yang membuat iman timbul dan bertumbuh kembang dalam kehidupan seseorang adalah firman Kristus. Ya. Kita bisa mendengar firman dengan berbagai cara dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita bisa saat teduh pribadi. Kalau saya tanya, saya teduh enggak nih semua nih? Jemaat Tuhan di tempat ini waktu pagi, renungkan firman, baca firman, memuji, menyembah Tuhan. Enggak bisa gitar, enggak apa-apa, enggak usah pakai gitar, apalagi harus full band. Sembah pribadi, saat teduh harus full band, wah nunggu kapan saudara-saudara. Apa yang ada, mulut kita bisa lewat saat teduh kita kepada Bapa, kepada Tuhan. Sembah Tuhan, puji Tuhan, renungan firman, itu artinya saat teduh secara pribadi. Mendengar khotbah, mendengar sharing firman, itu kita bisa lakukan dimanapun kita berada, saudara-saudara. Bukan hanya sekedar waktu kita beribadah di gereja, di rumah kita bisa mendengar firman Tuhan, kita bisa mendengar sharing firman Tuhan. Dengan apalagi dengan pendalaman Alkitab, kita bisa baca buku-buku, kita bisa baca buku-buku yang baik, saudara, jangan buku-buku yang kurang baik. Saudara. Di rumah kita. Di sini, di belakang sana di lemari banyak buku-buku yang bagus, saudara. Buku-buku rohani itu. Tapi luar biasanya jemaat Tuhan di tempat ini mungkin sudah hafal semua itu ya. Sudah ngerti semua, belum ada yang pinjam buku di belakang gitu. Bukunya sudah bertahun-tahun, sayang sekali itu gitu. Jadi mungkin sudah hafal semua sehingga jemaat Tuhan gak pernah pinjam, gak pernah baca. Bagus-bagus itu buku itu. Kalau kurang di sini, di rumah saya ada satu lemari lagi buku saudara-saudara yang perlu dibaca, yang harus itu. Masih ada, saudara bisa pinjam saya. Banyak sekali buku-buku rohani yang bagus gitu ya. Jadi bacanya bukan hal-hal yang apa ya namanya, hanya pengetahuan-pengetahuan sementara saja sih. Tapi kita harus membaca juga pengetahuan tentang kekekalan dalam hidup kita. Yang mungkin tidak ada di dunia, tetapi ada dalam kebenaran-kebenaran Allah
Itu yang Allah sediakan. Kita belajar sudah memahami pendalaman-pendalaman Alkitab secara pribadi. Kalau tidak tahu, tanya sama orang yang ngerti gitu. Ini penting, saudara, ya. Firman Kristus sebagai kebenaran yang akan memerdekakan dalam hidup seseorang. Karena firman Kristus itu adalah sebuah kebenaran, saudara-saudara. Di mana orang percaya dan menerima kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan hidup orang tersebut. Merdeka dari tekanan-tekanan, merdeka dari dosa, merdeka dari keterikatan-keterikatan duniawi, dibebaskan karena firman Kristus. Sehingga semakin banyak mendengar firman, maka akan membuat semakin kuat iman seseorang. Kalau kita semakin hari ini saudara, semakin banyak mendengar bukan firman, maka saya khawatir, maka semakin hari iman kita akan semakin lemah, saudara. Apalagi mendengar berita-berita sekeliling kita. Berita-berita 2024 menakutkan, saudara. Kalau saya baca, kalau saya mendengar, saya saksikan lewat layar-layar televisi itu, beritanya menakutkan, saudara. 2024 itu ada prediksi, wah gak karu-karuan lah prediksi itu, menakutkan. Makanya saya kurangi porsi untuk mendengar berita dunia, tetapi saya fokuskan kepada berita-berita Allah, berita-berita kebenaran itu yang menguatkan kita. Semakin banyak kesempatan yang kita isi hidup kita untuk kebenaran, maka akan semakin kuat iman kita di dalam Tuhan. Jangan kebalik, saudara-saudara. Firmannya sedikit, tapi berita-beritanya banyak. Makanya hidupnya semakin hari semakin lemah. Imannya semakin turun, saudara-saudara. Kenapa? Karena hidup mereka mengisinya bukan dengan hal-hal yang menguatkan iman. Bukan hal-hal kekekalan untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi hal-hal duniawi, hal-hal yang sekeliling kita yang tidak ada jaminan, tidak ada harapan, tidak ada satu kepastian kalau kita melihat sekeliling yang ada sekarang ini. Tetapi kalau kita melihat apa yang disediakan Bapa, itu sempurna adalah adanya karena Tuhan berjanji, Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman ini. Itu sebabnya yang pertama, proses menjadi seorang percaya adalah dia perlu mendengar firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, proses menjadi seorang percaya perlu adanya pemberita firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-18 berkata, tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan dapat tersebar lebih luas jika ada yang memperdengarkannya. Menjadi pemberita firman tidak hanya untuk mereka yang bisa khotbah. Pemberita firman Tuhan adalah tugas orang percaya. Bukan hanya para pendeta, bukan hanya para pejabat di gereja, bukan hanya para pelayan, tetapi tugas pemberitaan firman adalah tugas setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Dia harus menjadi pemberita firman dimanapun mereka berada. Sebabnya saudara-saudara, kerinduan Allah adalah agar setiap orang bisa mendengar kebenaran ini. Karena tujuan Allah rindu supaya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang akan binasa, tetapi semuanya memperoleh kasih karunia, semuanya memperoleh keselamatan yang disediakan Bapa. Itu sebabnya saudara-saudara, Allah memakai kita semua menjadi pemberita Injilnya. Kasih tahu sebelah saudara, saudara adalah pemberita Injil Allah. Jangan nunjuk ke depan, tapi tunjuk ke samping, kiri dan kanan. Allah menciptakan saya dan saudara dengan satu tujuan, saudara-saudara. Tujuannya sama. Dalam hal ini, ada satu tujuan Allah yang sama dalam setiap orang percaya kepadanya, yaitu tujuan untuk menjadi pemberita Injil. Kalau hal-hal yang lain, mungkin Allah punya rencana berbagai cara berbeda antara saya dan saudara. Rencangan Allah sangat berbeda-beda. Tetapi ada satu rencana Allah yang sama bagi setiap orang yang percaya, saya dan saudara adalah sebagai pemberita Injil Allah. Pemberita kebenaran. Sebabnya hari ini kita berlomba untuk menjadi pemberita-pemberita Injil.
menjadi pemberita-pemberita kebenaran Allah, saudara-saudara, sampaikan. Selama kita hidup, manfaatkan waktu yang ada. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali dipanggil ke rumah Bapa di surga. Selama kita hidup, kita manfaatkan waktu yang ada untuk memberitakan sebanyak-banyaknya kepada setiap orang pemberitaan Injil tentang Allah ini. Sehingga nanti gak nyesal loh, saudara-saudara. Kalau Bapa memanggil kita, nanti malaikat pas begitu kita akan masuk surga, malaikat tanya kita, udah berapa jiwa kamu selamatkan? Bingung, saudara-saudara. Karena untuk menentukan mahkota kemuliaan yang Bapa berikan bagi kita di surga. Jadi semua orang percaya yang serius masuk surga, ya saya percaya. Tapi mahkotanya beda-beda loh, saudara. Begitu kita mau masuk surga, ada malaikat di depan bertanya, berapa banyak jiwa yang sudah kamu selamatkan? Kamu beritakan Injil selama kamu hidup. Mau jawabnya apa, saudara? Belum ada, nggak dapat mahkota. Tapi kalau kita dengan yakin 10 jiwa, 20 jiwa, ini mahkota kemuliaan yang kamu terima. Jadi hari ini saya mengajak kita sekalian yang ada tempat ini, mari berlomba-lomba untuk menyelamatkan jiwa, memberitakan Injil. Jangan berlomba-lomba hal-hal yang lain. Biasa orang-orang dunia kan berlomba-lomba ya untuk menjatuhkan orang, supaya orang perusahaannya ditutup, macam-macam tuh. Itu satu strategi jahat yang dilakukan oleh dunia ya. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya hari ini kita berlomba dalam perlombaan iman yang diwajibkan Tuhan bagi kita, yaitu memberitakan Injil tentang Allah kita. Manfaatkan waktu yang ada, karena waktu tidak akan pernah kembali untuk kedua kalinya. Dia akan berlalu. Saudara-saudara, kerinduan Allah adalah agar setiap orang bisa mendengar firman ini. Masalahnya sekarang adalah mau atau tidak, bukan bisa atau tidak bisa. Kita sebagai orang percaya mau atau tidak untuk memberitakan firman. Bukan bisa, saya tidak bisa, bukan. Tetapi terletak dari kata mau atau tidak mau untuk memberitakan firman itu. Yang lebih penting adalah bagaimana hidup kita adalah hidup yang memancarkan terang firman. Di mana kita ditempatkan. Tindakan kita berbicara atau berseru lebih keras daripada ucapan yang dikeluarkan dari mulut kita. Iman yang benar akan menghasilkan perilaku yang benar dalam hidup seseorang. Iman yang benar akan menghasilkan karakter yang benar dalam hidup seseorang. Jadi iman yang salah akan menghasilkan perilaku yang salah. Iman yang salah akan menghasilkan karakter yang salah dalam hidup seseorang. Itu sebabnya seharusnya hidup orang percaya semakin hari semakin lebih baik dalam seluruh area kehidupannya. Harus semakin lebih baik. Alkitab berkata semakin hari Tuhan mengangkat kita naik bukan turun. Menjadikan kita kepala bukan ekor. Itu yang harus dipegang, saudara-saudara. Kan tiap minggu doa berkat kan disampaikan itu. Allah akan mengangkat kita naik bukan turun. Menjadikan kita kepala bukan ekor. Itu yang harus kita imani. Kita pegang teguh, saudara-saudara. Walaupun perjalanannya mungkin berliku-liku, saudara. Tetapi yang pasti bersama dengan Tuhan kita akan naik ke puncak yang tinggi. Mungkin jalan kita nggak rata, saudara. Mungkin jalan kita bukan jalan tol yang Tuhan bawa dalam hidup kita. Tetapi berliku-liku sehebat apapun juga, saudara-saudara. Saya punya satu keyakinan yang kokoh dalam iman saya kepada Yesus. Bahwa Yesus Tuhan ngangkat saya, saudara, bersama dengan Tuhan naik ke puncak sebagaimana yang Allah janjikan. Hidup itu sebuah perjuangan yang harus kita lalui, bukan berserah. Hidup itu harus dijalani, hidup itu harus dilalui. 2023 saya satu pergumulan yang berat, Juni, Juli, Agustus. Dalam keluarga saya pergumulan yang sangat berat. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan bisa melewati sampai hari ini kami ada bersama dengan keluarga. Karena penyertaan Tuhan yang sempurna.
Tuhan membawa saya berliku-liku saudara-saudara menjalani kehidupan ini. Bukan jalan tol yang saya jalani, bukan saya lewati saudara-saudara. Tetapi di saat berliku-liku itu saya melihat pertolongan dan kuasa Tuhan tetap terjadi atas hidup saya dan keluarga. Itulah sebabnya saya punya komitmen dengan Tuhan. Saya ingin bersama dengan Tuhan selamanya. Saya ingin melayani Tuhan dalam situasi kondisi apapun juga. Saya mempertaruhkan iman saya. Situasi kondisi boleh terjadi, segala sesuatu boleh terjadi, segala sesuatu boleh tinggalkan saya. Yang penting Tuhan tidak tinggalkan saya untuk selama-lamanya. Ini yang kedua. Perlu pemberita Injil, dan pemberita Injil itu adalah saya dan saudara yang hari ini sedang dipersiapkan Allah untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah proses seorang menjadi percaya kepada Tuhan perlu respon terhadap firman Tuhan. Meskipun sering membanggakan diri sebagai bangsa pilihan, namun Israel adalah bangsa yang tidak merespon firman Tuhan dengan semestinya. Itu sebabnya kita perlu menerima setiap kebenaran Tuhan dengan hati percaya, sungguh-sungguh kepada firman ini. Kekerasan hati seseorang akan menjadi penghambat imannya bertumbuh. Karena mereka menolak firman. Mereka tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada firman. Gimana mau bertumbuh saudara-saudara? Firman aja ditolak. Mungkin kita bisa milih-milih orang. Si A ini firman, ya yes. Si B enggak C bolehlah, si C jangan. Wah, ini milih-milih firman saudara-saudara seperti ini. Firman itu harus direspon dalam hidup kita, dipercayai dan dilakukan dalam hidup kita. Baru terjadi mujizat. Banyak orang percaya mengharapkan mujizat Allah, pertolongan Allah, kuasa Allah, kasih Allah dicurahkan. Tapi dia nggak percaya firman, mau gimana caranya? Kita perlu dalam hidup ini merespon dengan benar posisi hati kita terhadap firman Allah. Itu sangat menentukan. Makanya jangan kaget saudara-saudara, ada orang yang udah puluhan tahun ikut Tuhan, bahkan sejak di dalam perut dia sudah menjadi orang percaya, tapi imannya nggak bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Dia nggak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi orang yang masuk gereja belum tentu menjadi orang percaya, tapi orang percaya sudah pasti dia masuk ke dalam gereja itu. Kita perlu yang ketiga, respon terhadap firman Tuhan. Kita perlu menerima dengan hati percaya. Waktu firman disampaikan, yes saya percaya Tuhan. Amin Tuhan, gitu saudara-saudara. Itu respon saudara-saudara. Jadi waktu firman itu disampaikan kan Allah sedang berbicara ya. Kalau saya saudara-saudara, siapapun juga yang menyampaikan firman, saya ingin fokus kepada apa yang disampaikan. Karena Allah sedang bicara. Tetapi kadang kala banyak di sana, di luar sana, tidak merespon kebenaran Allah dengan baik. Mungkin mata melotot, tapi dia pikiran kemana-mana. Awang-awang mata. Gimana firman itu mau hidup dan berkuasa atas hidup kita kalau kita tidak memberikan respon yang baik terhadap firman Allah. Firman disampaikan masa ada bercanda-bercanda, gitu ya. Kan ini tidak menghargai kehadiran Allah. Kalau ada jemaat seperti itu, saudara-saudara. Jadi waktu firman disampaikan sebagai respon kita, seharusnya adalah memberikan perhatian yang sangat serius. Dan setiap kata-kata seharusnya diperhatikan dan kita berkata, yes dalam iman kita. Nggak bersuara nggak apa-apa, yang penting dalam hati kita, yes saya percaya Tuhan, saya percaya. Kuasa mujizatmu terjadi, firmanmu benar, gitu saudara-saudara. Jangan ngelotok kemana-mana. Apalagi menolak firman. Jangan berharap mujizat terjadi kalau kita menolak tentang firman Allah. Karena firman itu adalah berkuasa dan Allah sendiri di dalam firman itu. Jangan jadikan firman Allah atau Alkitab ini hanya sebagai sebuah informasi, saudara. Ini sangat keliru dan sangat merugikan orang percaya kalau hanya firman itu sebagai informasi saja. Dia tahu semua, hafal semua. Bukan itu saudara-saudara yang dimaknai oleh Tuhan. Tetapi diresponi dengan baik, dipercaya, dilakukan. Bangsa Israel tidak memberi tanggapan meskipun firman Tuhan sudah diperdengarkan ke seluruh dunia.
Respon terbaik kepada firman Tuhan adalah mendengar dan mengerti, melakukan, sehingga akhirnya iman bertumbuh di dalam Tuhan. Bangsa Israel, bangsa Yahudi adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dia udah dengar puluhan kali, ribuan kali, sejak bayi dia dengar itu firman. Tapi sampai hari ini bangsa Israel itu belum percaya bahwa Yesus telah lahir. Mesias itu telah datang ke dunia. Dia belum percaya sampai hari ini, itu bangsa Yahudi. Sebab itu dia bangun satu tembok yang namanya tembok ratapan. Di sana dia meratap. Hari-hari tertentu para pemimpin-pimpinan agama Yahudi dengan pengikutnya dia datang ke tembok ratapan. Dia mulai meratap di sana. Dia ingin mengatakan kepada Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan segera datang. Gitu. Sampai hari ini saudara. Dia belum percaya Yesus telah lahir ke dalam dunia ini 2000 tahun yang silam. Tidak seperti kita. Itu respon bangsa Israel. Sebabnya saudara, yang ketiga kita perlu respon terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan bertumbuh di dalam hidup kita, akan berbuah-buah di dalam hidup kita, dan menjadikan kita orang-orang yang berbeda dari hari ke hari, karena Tuhan memproses hidup kita. Itu sebabnya hari ini, biar kiranya iman dan firman Tuhan menjadi bagian di dalam hidup kita. Kita miliki iman yang tetap kokoh, semakin hari semakin luar biasa. Khususnya memasuki 2024 ini masih 47 minggu lagi kita akan lalui saudara-saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 2024. Tetapi satu keyakinan yang kokoh dalam iman kita masing-masing. Bahwa Tuhan yang menolong kita 2023, Tuhan yang sama akan menolong kita di tahun 2024 ini. Bahkan saya punya doktrin secara pribadi, Tuhan jauh lebih akan melakukan hal-hal dibandingkan tahun 2023. Ini keyakinan saya pribadi, saudara. Segala sesuatu yang belum saya raih 2023, akan saya raih dan dapatkan 2024. Yang penting Tuhan masih kasih napas, saudara. Saya masih percaya kepada Tuhan, Dia sanggup untuk memberikan perkara-perkara yang terbaik atas hidup itu. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati kita. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, kita siapkan hati kita. Kita sama-sama akan mengucapkan pengakuan iman GBI. Saya undang berdiri semua. Kita akan baca sama-sama dari mulai kata aku percaya bahwa. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara Islam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tim perjamuan kudus untuk bisa ke depan. Katakan satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Aku sungguh telah terbukti. Yes, Bapak. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allahku berada barang Kasih Allahku Nipata para sikata para hanama. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan
dan berterima kasih. Hari ini minggu pertama Tuhan di tahun yang baru, tahun 2024. Tuhan memberikan kesempatan kembali bagi kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus yang kami terima hari ini. Kami percaya ada mujizat, ada kuasa, ada pertolongan, ada berkat-berkat yang baru lewat perjamuan ini. Sehingga yang sakit disembuhkan oleh kuasa Bilurius, yang mengalami beban permasalahan Tuhan memberikan jalan keluar. Ada jawaban yang pasti di dalam Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup dan berkuasa atas hidup kami. Terjadilah sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menggenapi janji-janji. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani, sucikan, layakan teruskan, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti Terima kasih Bapa, Kau telah berkorban bagi kami. ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Allah. Dan terimalah perjamuan kudus hari ini bukan karena kebiasaan kita, tetapi terimalah perjamuan kudus hari ini dengan hati percaya kepadanya. Bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Dengar firman Tuhan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus.
Uramataka tapatahata mayasika. Sididididi hata parhana mayasata tapi kutatahan mayasika tapahara bayasika. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Katakan amin. Demikian pula yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur. Oh, bersyukur. Terima kasih Kau baik. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur. Bersyukur, Berdoa sama itu. bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang luar biasa pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, agar kami memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh di dalam Engkau, bahwa firman-Mu itu berkuasa dalam setiap hidup kami. Agar kami sungguh-sungguh percaya akan kuasa firman-Mu yang sanggup menolong dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bila kami percaya akan firman-Mu, Engkau ada dalam hidup kami, menuntun setiap hidup kami. Sehingga dengan demikian hidup kami menjadi berkenan kepadamu. Dan biarlah setiap kehidupan kami boleh membawa dampak bagi orang lain untuk mengenal Engkau Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan buat berkat kebenaran firman-Mu, buat ibadah yang luar biasa. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Yosef Mulia bersama keluarga, boleh melayani jiwa-jiwa yang Kau percayakan untuk dikembalakan di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan nyatakan kuasa-Mu atas hamba-Mu Tuhan, sehingga akan membawa pertobatan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, berkati rumah tangganya, terus berkati dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan, membawa dampak bagi gereja-Mu Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala Pembina kami, Om Sam dan Tante Ida, kiranya pengurapan Allah juga turun atas hamba-Mu. Berkati Tuhan untuk dapat membimbing kami semua sebagai umat-umat Tuhan yang juga dikembalakan di tempat ini Tuhan, agar hidup kami terus berkenan kepadamu, hidup kami terus diperbarui hari lepas hari, dan Kau mengurapi hamba-Mu pakai menjadi berkat bagi gereja-gereja-Mu yang ada di Banten, bahkan dimanapun hamba-Mu Kau tempatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat kebaikan-Mu. Hari ini kami bersama-sama berdoa syafaat untuk bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan bangsa Indonesia boleh memasuki tahun 2024 dan sebentar akan diadakan pemungutan suara di mana kami akan memilih pemimpin-pemimpin bagi bangsa ini. Tuhan,
Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan, agar semua boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Kami percaya Tuhan Kau akan menolong bangsa ini untuk dapat menentukan pilihan dengan tepat bagi pemimpin bangsa ini. Kami rindukan Tuhan pemimpin yang hidupnya benar, takut akan Engkau, mengabdikan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negeri ini ya Tuhan. Oleh sebab itu berkati Tuhan, proses demi proses tahapan pemilu boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kalau saat-saat ini sedang didistribusikan alat-alat untuk perlengkapan bagi proses pemilihan umum, kami berdoa Tuhan Kau sertai Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan Kau juga akan memberkati setiap TPS-TPS yang akan dipakai untuk pemungutan suara. Semuanya juga Engkau berkati Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan lancar. Bahkan pemungutan suara yang ada di luar negeri Tuhan juga Engkau berkati Tuhan. Terima kasih, kami sungguh percaya Indonesia akan mengalami lawatan Allah. Tahun ini adalah tahun berkat bagi Indonesia. Kami boleh melihat akan pertolongan campur tangan Tuhan atas negeri ini. Dijauhkan dari segala tindakan-tindakan anarkis, huru-hara apapun yang akan mengacaukan negeri ini. Kami mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Aparat keamanan, para penegak hukum, berikan mereka hikmat, kecermatan, sehingga dapat bertindak adil, bertindak dengan bijaksana, membawa ketentraman, keamanan atas negeri ini Tuhan. Makasih Tuhan, berkati juga perekonomian Indonesia. Kami percaya dampak dari proses pemilihan umum tidak akan berdampak buruk atas ekonomi Indonesia, tetapi ekonomi Indonesia akan terus bangkit, bergerak maju Tuhan, membawa kemakmuran, kesejahteraan bagi negeri ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan Indonesia. Kalau kondisi saat ini sedang terjadi perubahan cuaca, pada cuaca curah hujan yang cukup intensitasnya cukup tinggi Tuhan, kami berdoa itu tidak menimbulkan dampak buruk atas negeri ini. Tapi kami percaya hujan yang turun akan membasahi tanah negeri ini, sehingga tanah akan menjadi subur, menghasilkan hasil yang baik untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Berkati seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan seluruh elemen pemerintahan yang ada, baik tingkat pusat, tingkat daerah, untuk dapat mengatur segala sesuatunya, sehingga kondisi cuaca yang ekstrim ini tidak membawa dampak yang buruk atas negeri ini. Kami percayakan pertolongan Tuhan, kami yakin kuasa firman-Mu akan memberkati negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, berkati gereja-gerejamu yang ada di bangsa ini. Gereja boleh membawa dampak damai sejahtera Allah turun atas negeri ini. Gereja-gerejamu akan terus bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa. Daerah-daerah yang masih tertutup oleh Injil, daerah-daerah yang masih menolak keberadaannya gereja, kami percaya Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu, sehingga Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah, terjadi pertobatan atas jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat Allah dilimpahkan bagi kami semua. Memasuki tahun 2024, kami tidak takut karena kami punya Allah yang dahsyat, sumber pertolongan dalam hidup kami. Kami yakin kami akan menerima berkat yang melimpah dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan ibadah hari ini. Kami akan mengembalikan perpuluhan yang menjadi milik-Mu Tuhan. Juga kolekte yang kami kumpulkan di tempat ini Tuhan, Engkau menolong gereja-Mu di tempat ini kami semua, untuk kami dapat mengelola dengan baik, sehingga semua dapat dipergunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu, memberi yang terbaik dengan penuh ucapan syukur, karena Engkau Allah yang sudah memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Wiono. Terima kasih Pak Gembala, Bapak Yosef yang sudah menjadi berkat buat kita. Berapa banyak yang diberkati hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan persiapkan persembahan dan persepuluhan milik Tuhan untuk kita kembalikan, dan kita akan nyanyikan satu pujian bersama-sama bahwa Tuhan itu setia. Haleluya. Ada di tempat ini karena anugerah
Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus setia, amin. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang dahsyat. Kami undang Bapak Gembala dan para staf Gembala untuk mendoakan persepuluhan milik Tuhan yang telah diberikan oleh jemaat. Kami bersyukur Engkau sahabat kami yang setia. Sepanjang tahun 2023 Engkau menyertai keluarga-keluarga kami, menyertai pelayanan kami, Engkau menyertai juga pekerjaan kami. Ada banyak mujizat terjadi, ada banyak pertolongan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini kami mengembalikan persepuluhan yang adalah milik-Mu Tuhan, tanda bukti bahwa Engkau memberkati kami dan kami belajar setia. Kami juga memberikan persembahan kolektif, tanda kami ingin menabur, karena kami percaya orang yang menabur akan menuai berlimpah-limpah. Berkati tangan-tangan yang sudah melakukan. Biarlah persembahan persepuluhan dan kolektif ini dipakai, dikelola di gereja ini, agar menjadi sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana. Amin. Terima kasih, terpujilah Engkau. Percaya tingkap langit akan dibuka. Pekerjaan kami akan semakin maju. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Gembala. Kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan gereja kita sepanjang 1 minggu ke depan. Kami persilahkan teman-teman multimedia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya GBI Citra Raya diadakan 2 kali jam ibadah. Ibadah pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah kedua dimulai pada pukul 8:45 menit. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara dan teruslah hadir dalam ibadah raya setiap minggunya dan bertumbuh bersama-sama menjadi keluarga kerajaan Allah yang mengenal kebenaran dan melakukan kehendak Tuhan. Bagi saudara yang bertujuan menjadi jemaat tetap, dapat mengisi form pendaftaran ke petugas ASER yang bertugas di meja depan gereja. Kami tetap menghimbau bagi jemaat Tuhan yang dalam kondisi kurang sehat untuk tetap menggunakan masker selama berada di ruang ibadah gereja. Mari kita selalu menjaga roh kita tetap menyala-nyala untuk setia datang beribadah secara onsite di gereja GBI Citra Raya. Ibadah Raya GBI Kairos Telaga Bestari diadakan setiap hari Minggu pukul 17.00. Untuk itu kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di wilayah Telaga Bestari dan sekitarnya untuk menghadiri pertemuan ibadah raya ini. Untuk informasi silakan menghubungi Ibu Pendeta Pratama Eni Kusrini. Penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita sudah ditebus dan kita sudah dimerdekakan. Jangan lagi kita jadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Apakah saudara dan saya, kita sudah mengalami mujizat yang terbesar dalam dunia ini, yaitu pertobatan dalam hidup kita. Hadirilah doa pelayan hari Rabu tanggal 17 Januari pukul 19.00 bertempat di ruang ibadah gereja. Pertemuan doa pelayan ini akan dilayani oleh Pendeta Yusuf Kurnia STH. Oleh sebab itu pastikan seluruh pelayan-pelayan Tuhan hadir dalam pertemuan doa pelayan ini. Pertemuan doa pelayan ini terbuka bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ingin hadir. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri menara doa sinode dan doa Sabtu pagi. Pertemuan ini dimulai setiap hari Sabtu pukul 5 pagi, kemudian dilanjutkan doa Sabtu pagi pada pukul 6 pagi. Pertemuan ini diadakan melalui online Zoom. Mari Bapak Ibu Saudara kita terus setia menghadiri pertemuan doa-doa yang ada dan terus bangun kerinduan untuk datang ke hadirat Tuhan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Ya, salam semuanya. Luar biasa hari ini diberkati Tuhan. Amin. Ya, sebelum saya tutup, apakah di antara kita ada yang hari ini baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangan, lambaikan tangan supaya kita bisa berkenalan. Nggak usah perlu takut. Ya, ada?
Oh, ada di atas, puji Tuhan. Tuhan memberkati ya. Kami rindu kalau memang belum ada tempat ibadah yang tetap datang bersama kita beribadah di tempat ini. Amin, Tuhan berkati ya. Baik, firman Tuhan yang luar biasa. Saya mencatat beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Ada poin dikatakan iman yang benar dasarnya adalah firman ya. Kalau kita percaya kepada firman-Nya, tadi dikatakan wujud daripada Kristus, artinya kita berjalan bersama Kristus dalam setiap kehidupan kita. Firman itu hidup dan berkuasa. Kita miliki kuasa. Dalam menjalani kehidupan tahun mendatang, ada kuasa dalam hidup kita. Jadi nggak perlu takut dan berguna untuk kehidupan kita. Luar biasa. Oleh sebab itu yakini, ya. Di dalam Ibrani 13 ayat 6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin saudara. Yakini, firman dan iman akan selalu beriringan dalam langkah hidup kita. Mari kita angkat satu pujian sebelum kita doa penutup. Tuhan selalu menolongku. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. akan selalu menolong dalam setiap kehidupan kami. Dalam perjalanan hidup kami ke depan, Engkau ada bersama kami, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau akan menopang kami dalam seluruh area hidup kami, sehingga kami boleh mengalami kasih-Mu yang besar dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang menguatkan, meneguhkan kami, untuk kami yakin sungguh bahwa Engkau Tuhan Yesus menolong dalam setiap hidup kami. Makasih Tuhan. Berkati setiap kami hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami semua tim yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan Kau terus tuntun hidup kami, agar setiap hidup kepelayanan kami boleh menjadi berkat, teladan bagi jiwa-jiwa yang kami layani. Hikmat-Mu selalu menyertai setiap kami Tuhan. Demikian juga setiap jemaat-Mu yang hari ini datang beribadah kepadamu. Berkat yang sama Allah limpahkan dalam kehidupan setiap umat-umat Tuhan. Engkau sumber pertolongan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka merasakan campur tangan Tuhan yang dahsyat dalam mereka menjalani kehidupan. Ada kuasa mujizat yang akan Allah nyatakan dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang luar biasa Tuhan. Bahwa kami percaya
Oh, biarlah setiap ibadah yang ada di gerejamu ini menjadi sesuatu yang kami nanti-nantikan, kami rindukan untuk kami memuji, menyembah Engkau, berjumpa dengan Engkau secara pribadi, menerima kebenaran firman-Mu yang penuh kuasa itu, yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami boleh menerima berkat yang daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita, tanda kita berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan dibawa tetap naik dan bukan turun. Tuhan akan melimpahkan berkat dalam setiap kehidupanmu. Sehingga di dalam setiap area hidupmu, engkau akan dipakai menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Lewat kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan. Lewat kehidupanmu engkau akan membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Oleh sebab itu pulang dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan, pertolongan, damai sukacita menyertai hidup kita. Mulai saat ini sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.